about the Word of God together. Haleluya. Di mana, let me see, where's my PowerPoint? Okay, thank you. Ya, di mana kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan hari ini. Ya, karena waktu kita nggak sempat untuk menyampaikan akan declaration kita. Because of time, we don't have Saya hanya time to ingin declare. jam saja. Ya, I'm bahwa going kita to akan jump. melanjutkan akan Together Forward sebagai tema kita di dalam tahun ini. So we're going to continue about the series of Together Forward. Dan di dalam tema kita hari ini, yaitu saya ingin mengatakan kepada saudara semua bahwa tema hari ini adalah Rolling Stone. So today's theme is Rolling Stone. Bukan saya penggemar daripada Mick Jagger, I'm not a fan of Mike Jagger. ya, bukan penggemar daripada band Rolling Stone yang mana famous di dalam tahun 70-an, I'm not 70 the fan something. of the famous Rolling Stone band. Ya, tetapi Rolling Stone merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. But Rolling Stone is a very important topic in our life. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. So let's turn to Mark 5 verse 1 and 8. Kalau saudara mempunyai Alkitab saudara, silahkan membuka di dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. So if you bring your Bible, let's turn again to Mark 5, 1, Kita 8. akan bersama-sama meneruskan akan seri kita di dalam kitab Markus. So we're going to continue the series in the book of Mark. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah Gerasa, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Then they came to the other side of the sea, to the country of the Gadarenes, and when he had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ayat yang keempat, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai diputuskannya dan belenggu dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Who had his dwelling among the tombs, and no one could bind him, not even with chains. Verse 4, because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces, neither could anyone tame him. Dalam ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukulinya dirinya dengan batu. And always, night and day, he was in the mountains and in the tombs, crying out and cutting himself with stone. Ayat yang keenam, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. When he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him. Dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Verse 7, and he cried out with a loud voice and said, what have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God? I implore you by God that you do not torment me. Di dalam Yes. tema kita yang saya berikan yaitu Rolling Stone. So in this theme of Rolling Stone, Karena saya menginginkan banyak batu-batu di dalam kehidupan kita yang perlu untuk kita singkirkan. so I want to tell about the stones in our life that needs to be set aside. Doa daripada saya biarlah setiap batu-batu di dalam kehidupan kita yang mengganggu akan kehidupan kita, kita dapat menyingkirkannya. So my prayer that all the stones that hinders in our lives can be pulled away or set aside. Dan kita bisa sepenuhnya untuk percaya kepada Tuhan. So we can truly believe in God. Di dalam kitab Markus yang baru saja kita baca, sesuatu yang menarik apa yang dikatakan di dalam kitab Markus. And the book of Mark that we just read, something interesting. Dan di mana kalau kita melihat di dalam sinopsis daripada Injil, di mana ketiga daripada kitab Matius, Markus, dan Lukas, When we look at the synopsis of Gospel and the book of Mark, Matthew, and Luke,
sesuatu yang menarik yang mana di dalam kitab Markus membicarakan akan hal ini lebih daripada kitab Matius dan Lukas. Something interesting that the book of Mark talks about this topic more than the other books. Di dalam tema ayat ini dituliskan oleh Markus di dalam 20 ayat. So Mark talks about this topic in 20 verses. Sedangkan di dalam kitab Matius hanya dituliskan di dalam 7 ayat saja. While in the book of Matthew there is only 7 verses. Dan Lukas hanya menuliskan 14 ayat. And the book of Luke, he only wrote 4 verses. Kita dapat melihat bahwa Markus menuliskan lebih komplit di dalam ayat-ayat ini. So as we can see that Mark writes more complete things. Sesuatu yang kita boleh melihat bahwa sesuatu yang luar biasa sehingga Matius, Markus dan Lukas menuliskan akan ayat ini dan cerita ini. There must be something interesting that this Matthew, Mark and Luke talks about the same thing. Saya percaya sesuatu kejadian yang mana tidak pernah akan dilupakan oleh murid-murid Tuhan. I believe this is an event that is unforgettable for the disciples of Jesus. Biarlah di dalam kehidupan kita pun juga kita boleh melihat bahwa hal ini pun tidak akan kita dapat melupakannya. So in our life, this should be something that we cannot forget. Di sini sesuatu cerita akan bagaimana orang dirasuk oleh iblis. So this story is about somebody who are demon possessed. Kalau saya boleh gambarkan, ada sesuatu batu yang menghimpit akan hidupnya. I can illustrate, it was like a stone that is pushed his life away. Yang bagaimana iblis membawa akan orang ini semakin hari akan semakin merosot di dalam hidupnya. The devil was trying to put this guy declining even more. Berapa banyak bahwa mengetahui atau percaya bahwa orang ini adalah normal sebelumnya. How many believe that this person was normal before? Sebelumnya dia bukanlah orang yang seperti demikian apa yang diceritakan di dalam ayat ini. So prior to the event on these verses, he wasn't be like this. Kehidupan daripada orang ini sepenuhnya berada di dalam penjara daripada iblis. At this moment, the life of this person is like in the imprisonment. Kita boleh mengucap syukur kita sebagai orang-orang yang dimerdekakan. So we should be thankful that we are the free people. Tidak ada belenggu yang mengikat akan kehidupan setiap daripada kita. There's no bondage that bound us. Tetapi kalau kita boleh mempelajarin, kita boleh melihat orang ini. But when we look at this guy, bahwa orang ini sebagai orang yang terikat, yang mana meskipun dia dapat melepaskan akan segala ikatan yang diikatkan oleh manusia. As it described in the Bible, that this guy is in bondage, even though he was able to set him free from the chain. Kalau kita boleh melihat orang ini terikat oleh suatu roh jahat. As we can see that this person is being bound by the evil spirit. Bagaimana keadaan daripada orang yang mana terikat oleh iblis? So how we can see how somebody who are being bound by the Kalau orang evil ini spirit. Kalau ada seseorang ataupun siapa saja yang bermain-main dengan sesuatu akan pekerjaan daripada roh jahat. When we play around with the works of the evil spirits, mungkin ada orang yang mengatakan white magic, black magic dan lain sebagainya. just like magic black, white, black magic, white magic. Dan juga mungkin ada orang yang mengatakan bahwa mereka percaya akan horoskop atau ramalan apapun juga. Or some people they believe in horoscopes or predictions. Dan juga apa yang orang mungkin katakan percaya akan palm reader mungkin. Or some people believe in palm reading. Atau pembacaan kartu-kartu yang lainnya. Or when they reading the cards. Firman Tuhan mengajarkan pada kita untuk kita keluar daripada segala yang menindih akan kehidupan kita. So the word of God told us this morning that we need to get rid Untuk of the kita dapat stone which hinder our mengeluarkan lives. akan bunga yang mana kita menjadi sesuatu yang indah. So we can bloom like flowers and be beautiful. Kita boleh melihat akan gambar ini di mana sebuah bunga yang
mau untuk keluar daripada batu itu. As you can see the pictures like the flowers being bloomed. Meskipun batu menindih akan hidupnya, tetapi pada saat dia keluar akan menghasilkan bunga yang indah. Even though there's a stone trying to push the flower, but the flowers is pushing himself out. Firman Tuhan hari ini untuk membawa kehidupan kita, untuk kita dapat keluar daripada batu yang menindih akan kehidupan kita. So this word of God is telling us how can we get rid of the stones. Bagaimana in our life. orang yang kerasukan tadi, bagaimana orang yang berada hidupnya di dalam kubur, kalau saya boleh katakan. Just like this demon-possessed man who lives in the tomb. Iblis berusaha untuk mengubur akan kehidupan kita. The devil always tries to keep us in the tomb. Untuk kita stay di dalam kubur sehingga kita tidak dapat keluar. For us to stay in the grave so we cannot come out. Kadangkala di dalam kehidupan kita bukan hanya hal-hal magic, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kadang-kadang ada hal-hal yang membelenggu di dalam pikiran dan pengertian kita. Sometimes it's not all about magic, but also there are chain that has chain our thoughts. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, janganlah kita memberi kesempatan kepada iblis. So the word of God said, don't even give any Sedikit pun opportunity. jangan kita memberikan kesempatan kepada iblis. Karena iblis dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, yang mengatakan pasal yang kelima, yang mengatakan bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. So don't give an opportunity to the devil because the devil is like a roaring lion. Oleh sebab itu janganlah kita bermain-main dengan perbuatan daripada iblis. So don't play around with the evil works, Entah mungkin yang tadi saya katakan akan hal-hal magic dan lain sebagainya, including these magic things. ataupun kadangkala di dalam intelektual kita banyak sekali hal-hal yang dapat mengikat dan menjauhkan kita daripada Tuhan. Or in our intellectual that sometimes put us in bondage. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi apa? Menjadi sombong. As in 1 Corinthians 8:1, we know that we all have knowledge, and knowledge puffs up. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. The word of God said that God detests the people who are proud, but loves the ones who are low in spirit. Kadangkala pengetahuan dan pengertian kita membuat kita menjadi sombong. Sometimes our intellectual knowledge makes us puff up. Menjadi kita jauh daripada Tuhan. And then we run away from God. Menjauh daripada pengenalan akan Tuhan. And then we are not able to understand the Karena knowing of God. intelektual kita. Because of our intellectual. Tuhan memakai akan intelektual saudara. God wants to use our intellectual. Tetapi Tuhan tidak ingin untuk kita menjadi sombong. But God doesn't want us to be Biarlah kita puffed up. memuliakan dengan talenta yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Let's glorify the Lord with the talents that we have. Tetapi pada saat kita menjadi sombong, But when we become proud, maka dari itu kita akan menjauh daripada Tuhan. then we will be stepped away from Pada God. saat kita sombong, When we are proud, maka dari itu kita tidak akan menghormati akan Tuhan. then we will not be able to honor God Karena kita penuh akan keraguan dengan kuasa daripada Tuhan. because we are full of doubts of the power of God. Kita ragu akan rencana daripada Tuhan. We doubt of God's plans, Tetapi Tuhan sangat honor kepada orang-orang yang rendah hati. but God honor the lowly. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita dapat menyingkirkan akan batu kita pada hari ini. So God wants in our life to get rid of all the stones in our Segala life. hal-hal magic ataupun segala hal-hal yang mengikat akan kehidupan kita. Either- Yang menghimpit akan hidup ini. Either magic or things in life that put us in bondage. Kadangkala dosa dan kesombongan kita membuat kita semakin hari akan semakin merosot. Sometimes sins and our pride took us away and decline us. Tanpa saudara dan saya sadarin, kehidupan kita akan semakin hari makin merosot. And without we realize that our life will go down and down or continue to decline. Tema kita di dalam tahun ini justru kita tidak merosot, tapi kita moving forward.
Our theme this year is not to decline, but we have to move forward. Saudara dan saya untuk lebih maju lagi, For bukan us, tambah mundur. for us to keep moving forward and not degrading. Di dalam Alkitab banyak sekali hal-hal yang mengajarkan kepada kita bagaimana pada saat kita bermain dengan pengetahuan kita, pengertian kita, dan bahkan dosa kita akan semakin merosot. As the Bible says that when we play or we entertain with our knowledge, with sin, that we're gonna continue to decline. Oleh sebab itu saya katakan bahwa orang yang dirasuk bukanlah orang yang dulunya sudah demikian. That's why I said that this demon-possessed man wasn't like that before. Kalau kita boleh melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Yunus. As we can see in the life of Jonah, Bagaimana kehidupan Yunus pada saat dia diperintahkan oleh Tuhan dan tidak mau menurutinya. remember how the life of Jonah when he didn't want to listen Dia to God. bersandar dengan pengertiannya sendiri. He was leaning on his own understanding. Oleh sebab itu dia justru semakin jauh daripada rencana Tuhan. Therefore, he was away from God's plan. Dia berada lari ke Jova dikatakan. He ran away to Java. Dan dia dikatakan bahwa dia naik perahu semakin jauh. He got on the boat and then sailed away from God. Dan setelah dia naik perahu, dia dilemparkan ke laut. When he was on the boat, he was thrown away and into the sea. Kehidupan daripada Yunus akan semakin merosot. So we can see that the life of Jonah was continue declining at that Tidak time. hanya sekedar berada di lautan. Not only was being in the sea, Tetapi kita boleh melihat bahwa kehidupan Yunus akhirnya dia tenggelam di bawah laut karena dia dimakan oleh ikan besar. as we can see that Jonah was being sinked into the bottom of the sea and eaten by the big whale. Kalau kita boleh melihat akan cerita daripada anak yang hilang. As we can see about the prodigal son, Kehidupan yang juga semakin merosot setelah dia lari daripada bapaknya. the life of this prodigal son was being degrading as he ran away from his father. Dia meminta akan bagian akan apa yang dia boleh terima pada saat itu. So he asked his portion from his father. Oleh sebab itu dia lari dan keluar daripada rumah bapaknya yang begitu nikmat. And ran away from the comfortable life from his father. Dia semakin hari semakin jauh. And as he went away, he became further and further away. Dia hidupnya semakin menderita. And he experienced more suffering in his life. Kalau kita boleh melihat bahwa di dalam kehidupan daripada anak yang hilang itu seperti kita saksikan di dalam gambar ini, dia harus makan makanan babi. So as we look at these pictures, this prodigal son, he ended up eating the pig food. Bukan sesuatu makanan yang normal, tetapi sesuatu makanan di mana yang diberikan kepada babi. It is not a regular food, but the food for the pigs. Di mana kita boleh melihat bahwa orang ini semakin merosot di dalam hidupnya. As we can tell that his life is degrading. Kita tahu babi adalah sesuatu yang najis. You know, pig is defiled. Orang yang menjauh daripada Tuhan akan semakin merosot dan semakin najis. So people who are away from God are going to become filthier and more filthier. Banyak sekali cerita yang kita boleh saksikan di dalam cerita-cerita di dalam Alkitab ini. There are many stories in the Bible that we can Bahkan apa yang explore. terjadi dengan orang yang mana dikatakan di dalam Markus pasal yang kelima tadi kita baca. Same thing happened to this man in Mark 5. Bahwa dikatakan bahwa orang yang kerasukan ini hidupnya juga semakin merosot. This demon-possessed man living in a very poor condition. Yang dulu dia sebagai orang yang normal mempunyai rumah tangga. He used to be a normal person, have family, Yang dia hidup bersama dengan komunitas yang ada di sekitarnya. lived in a community around him. Dan akhirnya orang ini dirasuk dan dia dibelenggu pada saat itu. But at the end, he was possessed by the devil and he was bound by the devil. Pada saat dia dibelenggu, dia masih berada di sekitar daripada kehidupan yang normal. While he was being bound by the devil, he still could live in a normal environment.
Tetapi dia dapat melepaskan belenggu itu dan dia lari. And he was trying to break the chain and ran away. Dan akhirnya orang ini berada di dalam kubur. And he ended up in the grave. Di dalam sesuatu, kalau saya boleh katakan penjara daripada iblis, yaitu kematian. I can say that the grave is like a prison of the devil, which is the Semakin death. hari akan semakin merosot akan kehidupan orang ini. Every day, the life of these persons is going down. Kita boleh melihat bahwa iblis ingin membawa orang kepada sesuatu kematian. As we can see that the devil is always tries to bring us to death. Karena iblis berusaha untuk membawa orang kepada tomb ataupun kepada kubur. The devil wants to bring us to live in a tomb. Yang mana pada saat dimasukkan dalam tomb dan juga batu yang besar boleh ditutupkan dan kita menjadi binasa selama-lamanya. And when he throw us in a tomb, seal the stone, and we can be ended up dead Di inside. dalam bulan April ini kita bersyukur karena kubur daripada Yesus. Batunya berguling sehingga Yesus keluar dari kubur. So in this month, we are thankful that we're celebrating the passing away or the pushing away of the stone of God Sebab kasih Allah kepada hidup saudara dan saya. because of his love in our life. Karena kasih daripada Yesus keluar daripada kubur sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Because of love, Jesus came out of the tomb. Yang mana di dalam kehidupan kita juga Tuhan mau juga untuk kita dapat menggulingkan akan batu-batu yang Tuhan ingin untuk Tuhan singkirkan hari ini di hadapan kita. So thus in our life, God wants us to push away the stones that has been hindered our life. Orang yang dirasuk ini hidupnya di dalam kuburan cemetery. So this demon-possessed man, he lives in a cemetery. Saya percaya sesuatu keadaan yang gak nikmat dan bahkan tidak menjadi berkat bagi orang pun. I believe it is not a good place to live, and it's not becoming a blessing to other people. Di mana orang ini setiap malam dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca bahwa orang ini berteriak-teriak setiap malam. The verses said that every night he cried out, Karena tidak ada orang yang dapat mengikatnya lagi. and no one could Saya bind him anymore. saya percaya orang yang di sekitarnya pun akan menjadi ketakutan. I believe that the people surrounding him become Di terrified. kota Gerasa, saya percaya mereka hidup di dalam sesuatu ketakutan. I believe the people in the city of Garage was living in terror. Orang yang dirasuk ini tidak menjadi berkat sedikit pun bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. He didn't become a blessing to the people around him Karena apa? Orang ini berada di dalam kubur. because he lives in the graves. Karena karena iblis ingin menguburkan semua potensi yang ada dalam hidupnya. Because the devil wants to bury all the potential in his life. Saudara, mungkin di dalam kehidupan kita berpikir bahwa tempat yang paling kaya adalah tempat di mana ada minyak. We may think that the richest place in the world is the places with oils. Mungkin kita berpikir bahwa tempat yang paling kaya raya adalah tempat di mana banyak diamond. Or places with diamonds. Tapi sebenarnya saudara di dalam kehidupan kita perlu untuk menyadarin bahwa tempat yang paling kaya, yang penuh dengan potensial, yaitu kubur. But we have to know that the richest place that full of potentials are the graves. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak sekali dream yang tidak pernah terjadi di tempat itu. Why did I say that? Because there are many dreams that remain dreams. Banyak sekali nyanyian-nyanyian yang diciptakan dan tidak pernah dinyanyikan ada di tempat itu. There are many songs that never been sung. Banyak talenta-talenta kekayaan daripada manusia yang sebenarnya bisa berlipat kali ganda, tetapi tidak dilipat gandakan berada di tempat itu. And there are multiple of talents or gifts that never been multiplied before. Banyak lukisan-lukisan indah yang mana tidak pernah terlukiskan ada di tempat itu.
there are lots of paintings that never been painted in that place. Banyak sekali ciptaan-ciptaan yang mana tidak pernah terdesain dengan baik dan terselesaikan. And there are a lot of designs that never been designed or completed. Semuanya ada di tempat itu. All lay there. in the Betapa tomb. kayanya kubur How yang mana orang-orang yang dikuasai oleh yang tadi saya katakan dosa, kuasa iblis, dan juga pengetahuan yang luar biasa terkuburkan. So, how rich are the graves of those people who have lived in bondage, that buried away their potentials? Karena iblis berusaha untuk menguburkan akan orang-orang yang luar biasa seperti saudara dan saya. As we can see that the devil always tries to bury the lives of the people, just Kadangkala, like you and I. kadangkala kita hanya rindu sebagai orang yang biasa-biasa saja. Sometimes we just want to be ordinary people. Tetapi iblis mengikat kita sehingga kita tidak melakukan apa-apa. But the devil tried to bind us so we don't have to do anything. Iblis berusaha untuk menarik akan kehidupan kita untuk tetap berada di dalam kubur. The devil always tries to pull our life to remain in the tomb. Dan menaruhnya dengan batu yang besar sehingga saudara tidak dapat keluar lagi. And he sealed it up with a big stone so we cannot come out. Yang sebenarnya sesuatu potensi yang besar ada di dalam kubur itu. But as you know, there are many potentials inside that tomb. Oleh sebab itu pada saat kita hari ini menyadarin bagaimana kita harus menyingkirkan akan batu dari hadapan kita. So as we know today that how should we get rid or take away this big stone? Karena Tuhan menginginin untuk saudara dan saya berbunga dan berbuah. Because God wants us to bloom and to be fruitful. Untuk terus kita bertumbuh di dalam kehidupan kita. So we may continue grow in our life. Haleluya. Hallelujah. Ada amin saudara. Do you have an amen? Di dalam cerita yang kita boleh baca, kenapa di situ ya tempat-tempat di mana ada ternak babi. In the story that we just read, in the vicinity of that place, there was a pig's place, a sty. Karena kalau saudara dan saya membaca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-22. If you read in Joshua chapter 22, Di situ ada sesuatu tempat yang bernama Gilead. Yang mana penuh dengan kekayaan ternak dan lain sebagainya. there was a place called Gilead who are full of animals. Tetapi karena greedy-nya, maka dari itu mereka sampai ternak babi. Because the people there were greedy, then they raised pigs there. Saudara tahu bahwa babi adalah binatang yang najis yang tidak seharusnya diternakan. Do you know that pigs are filled? There's not Orang degraded. Yahudi di dalam sesuatu kepercayaan dan juga di dalam sesuatu budaya, babi sangat merupakan sesuatu yang najis. So in the Jewish culture, pigs are very filthy to them. Kita boleh melihat bahwa apa yang terjadi pada saat itu tidak ada yang dapat mengikat akan orang yang dirasuk ini. As we can say that there was no one who could ever bind this guy. Orang-orang berusaha secara fisik untuk mengikatnya. They were trying to do physically to bind him, Tetapi orang ini tidak dapat diikat. but he wasn't able to be in chain. Mungkin standar moral juga tidak dapat mengikat akan orang ini. Even the moral standard will never bind him. Tidak dapat membebaskan orang ini daripada belenggu daripada iblis. Will never set him free from the bondage of the devil. Bahkan kita boleh melihat peraturan dan hukum pun juga tidak dapat mengikat ataupun membelenggu orang ini untuk menyadarkan akan orang ini. Even the rules of rules and regulations cannot make this guy free. Seperti saya katakan, meskipun orang ini lepas daripada segala ikatan, tetapi dia masih terikat daripada ikatan iblis. Even though physically he could be free, but he is still being bondage by the Kita tahu devil. bahwa di dalam ayat yang ketiga dikatakan, tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya. And no one could bind him, not even with chains. Pada saat dia diikat, semakin dia bertambah lagi kejahatannya.
the more he was bound, the more he become evil. Dan orang ini tidak ada sesuatu harapan di dalam hidupnya. And there was no hope in his life. Tetapi pada saat kita boleh melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan orang ini, But when we see what happened to this guy, yang mungkin kita boleh melihat sesuatu yang no hope, we can tell that there was no hope in his life. tetapi di situ kita boleh melihat adanya sesuatu harapan. But we can tell that there is hope. Yang mungkin manusia mengatakan no, tetapi Tuhan mengatakan yes. People may say no, but God say yes. Di mana Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan setiap orang yang mau percaya kepada Dia. God can work in the life of those who believe in Him. Oleh sebab itu kita boleh melihat apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-35. Yang mana Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Verse 35, He said to them, let us cross over to the other side. Dan benar apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat yang pertama di dalam Markus pasal yang kelima. Yesus sampai di seberang. And they came to the other side and they arrived on the other side. Karena Yesus tahu apa yang Dia akan lakukan. Because He knew what He was going to do. Karena Yesus tahu akan keadaan daripada orang yang mempunyai sesuatu potensial di dalam hidupnya. Because He knew the life of this guy that has full of potentials. Tuhan tidak ingin untuk tetap terbelenggu berada di dalam penjara daripada iblis di dalam kubur. Jesus didn't want his life to be always in bondage or live in the tomb. Tidak seharusnya orang yang penuh dengan potensial tetap berada di dalam kubur. Jesus knew that this guy who are full of potentials, he cannot stay there forever. Oleh sebab itu Yesus berkata, mari kita ke seberang, dan Dia sampai di seberang menemui orang ini. Therefore Jesus told his disciple, let's go across and meet this man. Yesus tahu keadaan daripada kita. So Jesus knows our situations. Yesus tahu pada saat saudara sedih. Jesus knows when we are sad, Yesus tahu pada saat saudara kesakitan. when we are in pain. Yesus tahu pada saat mungkin saudara menganggap diri saudara bahwa saudara nggak sanggup. Jesus also knows when you are telling him, I'm not able. Yesus tahu pada saat mungkin manusia ataupun mungkin orang lain tidak dapat menolong saudara. And Jesus also knows when no other people can Mungkin help pada us. saat saudara pikir bahwa dokter yang saudara harapkan juga tidak sanggup untuk menolong saudara. Even when your doctor says that they cannot help. Dan Yesus akan pergi ke seberang untuk menjumpai saudara. But Jesus will go across and meet you. Karena Tuhan mau membebaskan akan kehidupan kita. Because He wants to free our life. Tuhan Yesus hari ini mengajak kehidupan kita untuk kita percaya sepenuhnya kepada Dia. So today He wants to ask us to trust in Him. Tidak hanya Yesus datang kepada orang ini ke seberang. Not only that He came to these people, Tetapi kalau saudara menyelidikin akan ayat ini, di mana orang yang dirasuk ini menghampiri Yesus. but this demon-possessed man also came and approached God. Dia datang kepada Yesus, oleh sebab itu ya orang ini mulai percaya. And when he came to approach God, he believed. Dan kita tahu bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Jangan kita bersandar dengan pengertian kita. And do not lean on our own understanding. Kalau kita bersandar dengan pengertian kita tidak akan dapat pengertian kita tidak dapat menolong kita. Because our understanding cannot help us. Orang lain tidak dapat menolong kita. Other people cannot help us Yang as saudara well. lihat tidak dapat menolong. The people or something that we see cannot Tetapi help pada us. saat kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. But when we trust truly in God. Yang hari ini Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. And this is what God wants us today. Di dalam family WhatsApp, ya salah satu ibu memberikan sebuah lagu yang indah bagi kita. In our WhatsApp family, one of the lady here gave us a beautiful song. Di mana lagu ini berkata, kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. So this song says about when I seek for peace,
Only in Jesus alone I can find. Hanya ada di dalam Yesus. Only in Jesus. Ya, tak satu pun yang dapat menghiburku. No one can console me. Tak satu pun dapat menolongku. No one can help me. Hanya Yesus jawaban hidupku. Only Jesus my answer. Trust in the Lord with all your heart. Trust in the Lord with all your heart. Percaya dengan sepenuh hati. Yang lain tidak dapat menolong. Nothing else can help. Tetapi Yesus biarlah But menjadi Jesus. jawaban di dalam kehidupan kita. Let Jesus become the answer of our life. Dia menjadi jawaban. Become the answer. Jangan kita mencari hal-hal yang lain. Do not look for other things. Banyak orang menginginkan untuk hidup bebas. Many people wants to live in Tetapi freedom, mereka memilih di dalam kehidupan bebas yang salah. but they chose the wrong freedom Mereka tidak percaya kepada Tuhan. because they don't believe in God. Tetapi mereka mau bebas. But they want to be free. Saya ingin memberikan suatu ilustrasi kepada saudara. Let me give you an illustration. Ada seorang yang mana hidupnya berada di penjara. There's one person who live in Orang prison. ini menginginkan untuk bebas dari penjara. So this person wants to be free from Dan the orang prison. ini meminta-minta untuk dia keluar dari penjara. So he kept asking to be freed from the prison. Karena kepala penjara capek, maka dari itu orang ini dibawa dan dilepas di padang gurun. So his request was granted by the prisoner leader. Sekejap orang ini merasa bebas. All of a sudden he felt free Karena dia bisa berjalan ke sana kemari semaunya dan tidak ada yang mengikat ataupun tidak ada lingkungan yang melingkupi akan hidupnya. because he can walk everywhere. There is no bondage anymore. Tetapi setelah waktu berlalu, But as time dia passes menyadari away, di tempat ini tidak ada makanan dan minuman. he started to realize that there's no food and drinks at that place. Ternyata dia berada di tempat yang salah. He found out that he was in the wrong place. Di dalam kehidupan kita tanpa kita sadarin, asal kita mau hidup bebas, tetapi kita kadangkala berada di tempat yang salah. Sometimes we just think, I just want to be free, but Yang we ended up justru membawa kehidupan kita akan semakin worse. in the wrong place that will pull our life away. Kadangkala di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, sepertinya banyak sekali ikatan. Sometimes we feel in our life with God, we feel that we are being in Sebagai bondage. orang Kristen tidak hidup demikian seperti orang dunia. As Christian, we don't live like those people in a Sepertinya secular world. seperti orang yang tidak dapat hidup bebas. As if we cannot live just like a free people. Tetapi kalau kita menyadarin bahwa kehidupan kita bersama dengan Tuhan justru luar biasa. But if we realize that our life with God is much more wonderful, Oleh sebab itu hari ini saya ingin membawa akan kehidupan setiap daripada saudara. so today I want to take the life of each one of us. Mari kita keluar dari tomb kita. So let's come out of our tomb. Jangan ada hal-hal yang mengikat kita. Jangan ada belenggu apapun dan juga ada batu apapun yang menutup akan kehidupan kita. Get rid of every stones that hinder our life. Biarlah batu saudara dan saya boleh kita gulingkan untuk kita dapat keluar. And push away the stones so we can come out. Oleh sebab itu apa yang dikatakan dalam kitab Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang kelima dikatakan kami mematahkan. Mari hari ini kita mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh oleh keangkuhan yang menjadi musuh daripada Tuhan. Ya, yang mana untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Let us all casting down every arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Let's bring every thought into captivity to the obedience of Christ. Bukan menaklukkannya kepada yang lain, tetapi menaklukkannya kepada Kristus. Not to make us captive to other things, but to Christ. Karena hanya Kristuslah jawabannya. Because Christ is the only answer. Yang benar-benar dapat membebaskan akan kehidupan kita. That can free us.
Kita tidak hanya dapat mematahkan belenggu-belenggu yang kita ini, tetapi belenggu daripada iblis pun yang mana membawa kita sampai ke kubur. Sehingga potensi kita tidak dapat bertumbuh. Not only we can set free every chains, but also we can come out of the tomb so our potentials can grow. Yesus membawa kita keluar daripada kubur itu. Jesus takes us out from the tomb. Kalau kita boleh melihat akan cerita daripada orang yang dirasuk ini. When we look at the story of this demon-possessed man, Kita boleh melihat apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Orang ini berkata, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai, engkau roh jahat, keluar daripada orang ini." so this man said, "Jesus, Son of the Most High God, implore you by God that you do not torment me." Tuhan tidak menyiksa akan kehidupan kita. God never torment our life. Tuhan menyingkirkan roh-roh yang mana yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita. But God takes away all the unclean spirits. Yang dikatakan bahwa roh jahat keluar daripada orang ini, Tuhan mau membebaskan. When Jesus said, "Come out of the man, the unclean spirit," God wants to set him Mungkin free. sesuatu yang saudara dan saya nggak pernah lihat. It may be something that we never see, Tetapi kalau saudara hidup di dalam sesuatu ikatan, but when we live in bondage, di dalam belenggu kesombongan, in bondage of pride, mungkin sesuatu yang mengikat saudara-saudara masih dihantui oleh hal-hal ramalan dan kepercayaan. or if we still live in horoscopes or other beliefs, Yang tidak percaya, yang menjauh daripada Tuhan. or something that can pull us away from God. Hari ini Tuhan menginginkan untuk roh itu keluar dari hidup saudara. So today is the day God wants those unclean spirit to come Tuhan out mau of our life. membebaskan akan kehidupan kita. Because God wants to set us free. Berapa banyak katakan amin? How many of you say amen? Biarlah di dalam kehidupan kita menjadi orang yang benar-benar bebas. So let in our life become free. Oleh sebab itu, mari kita boleh berdoa bersama-sama. So let's pray together. Kita serahkan akan hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menyelidiki akan kehidupan saudara hari ini. And let God search our life today.